Lo kan bakar diet, pernah nggak sih cheating kalau lagi makan? Sebelum gue jawab, kita harus tahu dulu tentang hidup balance. Siapapun pasti adalah namanya kalau misalkan kita cheating. Walaupun gue, to be honest, sudah terbiasa sama diet. Makan sehat, makan sampai ditimbang-timbang, memasak. Itu udah sering banget dari zaman dulu kuliah. Gue campurin ayam mentah sama bumbunya semuanya gue timbang dulu sebelum gue masak. Jadi pas gue masak gue tahu kalorinya semua. Itu kan namanya diet keras ya. Itu udah sering dan udah terbiasa banget sama seperti itu. Cuman nggak siapapun, tidak ada yang luput sama makan bebas. Contohnya ketika pasti kita juga harus sosialisasi sama teman. Ketika kita lagi sama teman pasti ada 1 kali 2 kali kita harus makan keluar sembarangan. Lebih sedikit bebas, bukan sembarangan kali ya. Atau enggak mungkin kalau sekarang ya mungkin gue udah jarang keluar seperti itu. Sekarang sama keluarga gue setiap Sabtu Minggu atau weekend pasti datang dan kita pasti harus welcome mereka sama makan yang sedikit bebas ya sama keluarga, terutama sama orang tua. Pasti ada 1 kali 2 kali. Terus pasti juga sering dari kita yang holiday, keluar kota, keluar negeri. Pasti kan kita nggak bisa atur banget makanannya. Kita nggak mungkin lah kalau keluar kota, keluar negeri. Mungkin jarang dari kita yang masak ya. Jadi pasti ada 1 kali 2 kali yang kita harus cheating meals. Nah itu namanya hidup balance sih menurut gue ya. Nah jangan sampai kita kaget ketika kita misalkan habis seharian nih makan sembarangan. Seharian nih kita jalan sama teman, habis itu kita makan sembarangan ya. Goreng-gorengan atau yang banyak sodium tuh yang biasanya MSG ya, micin. Ketika kita makan sembarangan bakmi atau yang asin-asin biasa kita cepat aus. Pasti pernah ya dari kita makan tiba-tiba nggak lama langsung aus terus-terusan dalam jumlah yang banyak dalam periode waktu yang singkat. Sering banget kayak gitu gua. Nah itu adalah artinya kita udah makan sodium terlalu tinggi. Nah jangan kaget ketika kita misalkan habis pergi sama teman seharian atau holiday, pulang-pulang dalam 1 hari kita naik 3 kilo mendadak. Kita timbang tuh ya, naik 3 kilo atau lebih mungkin. Itu possible dan itu udah biasa. Tapi yang perlu kita tahu adalah itu bukan berat lemak, bukan berarti kita gemuk tiba-tiba. Itu adalah berat air yang mungkin sering disebut sebagai sodium atau MSG. Kenapa bisa gitu? Karena sebenarnya sodium itu dia jadi karena kebanyakan MSG, biasanya kita si sodium itu mengikat air. Jadi apa sih yang biasa terjadi atau terlihat paling gampang? Yaitu naik kiloan yang tidak masuk akal. 1 hari bisa naik 3 kilo, 1 hari bisa naik 5 kilo. Atau bisa tiba-tiba mukanya tembem secara seketika. Abis holiday biasa pulang mukanya tembem. Atau perutnya tiba-tiba bloated. Biasa nggak sih? Biasa kita kan suka merasain ya begah, perutnya begah gitu ya. Atau kok buncit terus gitu. Nah itu biasanya adalah tanda-tanda makan makanan yang mengandung terlalu banyak MSG atau micin seperti itu. Nah sekarang biasanya pertanyaan yang sering banget ditanya sama gue adalah, terus gimana cara balikin berat badan ketika habis kita pulang liburan atau holiday atau makan sembarangan? Sebenarnya ada banyak caranya. Pertama yang paling pasti dan paling mudah ya, kita harus perbanyak minum air putih. Karena kalau kita minum air putih banyak, itu bisa membantu untuk flush atau detox MSG atau sodium-sodium tersebut dalam tubuh kita lewat air kencing atau BAB seperti itu. Jadi jawaban utamanya kita banyakin aja minum terus-terusan. Kayak gitu, itu pertama. Itu cara paling ampuh. Nah tapi biasanya secara fakta dan studi yang saya pelajari ya, tubuh itu membutuhkan waktu 3-7 hari setidaknya untuk mendetoks racun-racun atau sodium-sodium tersebut, dengan catatan bahwa semua hasil atau results itu tergantung individual. Semua individu pasti punya results yang berbeda-beda, tergantung intensitas seberapa banyak sodium yang dikonsumsi sebelum itu, atau dengan catatan juga pada saat periode detox 3-7 hari tersebut nggak boleh lah, atau kita bisa memperkecil kemungkinan sodium-sodium baru masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selain cairan dalam air putih, ada beberapa cara lain untuk mempercepat detoksifikasi tubuh dari racun-racun atau dari sodium-sodium atau dari MSG atau micin yang sudah kita konsumsi. Caranya salah satunya adalah mengkonsumsi serat pada makanan, buah, dan juga sayur-sayuran. Nah, jadi memang benar bahwa proses detox ini setiap orang berbeda-beda karena tergantung kebiasaan sehari-hari mereka gimana. Contohnya, seperti saya juga punya kebiasaan untuk setiap hari dibuatin jus sama istri atau dipaksa untuk makan buah atau makan sayur. Kan ada beberapa orang yang tidak bisa makan sayur atau makan buah. Again, ini tergantung dari jenis gendernya, dari aktivitasnya, dari tinggi dan berat badan. Cuman secara teori, bagi mereka yang tidak mengkonsumsi sayur buah-buahan, artinya adalah mereka mengkonsumsi makanan yang kurang serat. Jadi proses detox ini akan dipengaruhi dengan hal-hal tersebut, karena secara fakta serat yang berkualitas tinggi pada makanan itu, ada serat larut, ada serat tidak larut, itu membantu untuk memflush racun-racun tersebut selain air putih. Kenapa bisa kayak gitu? Karena faktanya adalah si serat itu bisa membantu mengikat air, mengikat minyak, mengikat lemak, kolesterol, dan juga gula berlebih. Misalkan kita makan tepung, makan manis-manis buatan, makan makanan yang mengandung minyak yang biasanya tuh udah campuran sodium, micin, dan sebagainya. Si serat itu bisa membantu mengikat mereka dan membantu membuangnya lewat BAB atau feses seperti itu. Nah, memang
saya tuh udah dibiasain bahwa setiap hari, setiap pagi disiapin sama istri tadi ya buah, sayur. Cuman jujur semakin kesini, semakin belajar bahwa setiap jenis buah sama jenis sayur, contohnya sayur bayam versus buah pisang, keduanya sama-sama bagus tapi beda benefits. Contohnya misalkan di bayam itu lebih tinggi vitamin A, B, C, misalkan yang lain tinggi mineral ini, tinggi vitamin itu. Intinya adalah setiap buah dan sayur, berries contohnya, setiap buah dan sayur jenis-jenisnya memiliki benefits atau memiliki manfaat yang berbeda-beda. Dari kandungannya pun terlihat bahwa ada yang lebih tinggi vitamin C, ada yang lebih tinggi vitamin A, ada yang lebih tinggi vitamin K, dan sebagainya. Selain vitamin di dalamnya juga kandungan serat di dalam sayur atau buah tersebut berbeda-beda. Ada yang misalkan buah A atau sayur A itu lebih tinggi serat larut air dibanding serat tidak larut air. Sedangkan si B lebih tinggi serat tidak larut air dibanding serat larut air. Keduanya punya benefits yang berbeda-beda. Nah, makanya di produk Slim Tea ini juga saya pelajarin semuanya tentang ingredient-ingredientnya ya. Isinya adalah serat larut dan serat tidak larut air. Semuanya lengkap jenisnya, dan di sini bukan cuma menggunakan satu atau dua jenis buah. Ini di sini tuh lengkap. Ada contohnya ada apel hijau, ada jeruk, ada wortel, ada bayam, ada ekstrak D5, manggis, mangga, anggur, kiwi, dan masih banyak lagi. Yang terutama bahan baku utamanya itu di Slim Tea ini ada namanya psyllium husk. Pertama kali denger juga nggak gitu tahu psyllium husk apa, tapi udah pelajarin semua dan juga sudah konsultasi ke dokter ahli gizi. Psyllium husk itu adalah kandungan atau raw material yang sekarang ini hanya bisa diproduksi di India, dan itu isinya psyllium husk adalah sekitar 66% serat larut air dan 34% serat tidak larut air. Intinya adalah secara garis besar dalam Slim Tea ini isinya tuh sasetan seperti ini. Dia itu lengkap isinya, semua serat larut air, serat tidak larut air ini lengkap, dan juga bukan cuma isi satu jenis atau dua jenis buah doang, dia lengkap, ada semuanya. Dan juga ada goji berry yang memiliki antioksidan tinggi, bagus untuk radikal bebas. Radikal bebas itu apa sih? Biasanya kalau kita itu polusi udara, itu radikal bebas semuanya. Jadi memang di sini tuh benar-benar isinya lengkap banget ya. Ini itu 15 gram. Biasanya tuh gue konsumsi itu sebelum makan. Kalau misalkan makan siang tuh tahu nih bakal cheating, ya sebelum makan siang 30 menit, sebelum makan malam. Biasanya jujur aja, pasti orang-orang yang udah pernah cobain Slim Tea ini udah tahu deh efeknya atau tahu khasiatnya gimana, karena nggak kayak produk lain atau nggak kayak buah atau sayur lain, dan juga nggak kayak makanan lain. Ketika kita konsumsi ini, nggak lama kita langsung bisa lihat, biasanya kita BAB. Artinya BAB apa tadi? Seperti yang tadi saya jelasin bahwa serat yang bagus, gunanya adalah dia mengikat lemak, minyak, kolesterol, gula berlebih, dan segala macam racun di dalam tubuh kita untuk dibuang lewat BAB atau feses. Ketika gue minum ini langsung berasa banget. Nah, contohnya gini aja sih. Ini contohnya gelas air. Ini juga baru pelajarin sih sama dokter ahli gizi, juga udah konsul. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya di isi tubuh kita tuh 50-70% tuh isinya air atau cairan lah ya, bukan air putih ya, tapi cairan. Cairan itu berupa darah, air yang kita minum, dan segala macam untuk bikin tubuh kita beroperasi secara maksimal. Karena semua itu butuh cairan. Yang membawa nutrisi atau mineral dari makanan, setiap makanan yang kita makan itu adalah darah. Darah itu berupa cairan. Nah, jadi memang cairan itu punya important role di tubuh kita. Nah, ini contohnya adalah, ini sekedar contoh aja yang bisa kita lihat pakai mata dalam waktu yang cepat. Ini adalah contoh sebagai tubuh kita yang isinya cairan. Lalu kita kan makan selalu, setiap hari pasti makan minyak. Karena pasti makanan apapun membutuhkan minyak untuk masak ya. Makanan rumah juga pasti butuh minyak. Hotel termahal pun pasti butuh minyak ya. Makanan sehat pun pakai minyak. Kadang memang minyak itu ada banyak. Ada minyak olive oil, ada coconut oil. Banyak yang dibilang minyak itu minyak sehat. Pertama, sebelum membahas lebih jauh, minyak sehat itu apa sih? Minyak yang memiliki lemak baik untuk tubuh kita. Karena minyak itu, kalau misalnya anak gym, anak fitness pasti tahu ya, atau orang yang ahli di bidang gizi pasti tahu bahwa lemak itu ada lemak baik sama lemak jahat. Nah, maksudnya apa sih? Lemak jahat itu yang bisa lebih mudah menjadi lemak menempel pada perut. Nah, kalau lemak baik yang saya pelajari itu bagus, yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan mungkin bisa lebih mudah diubah menjadi energi. Ya, maksudnya minyak bagus tuh olive oil, biasanya tuh mereka kan pada bilang ini minyak sehat karena mengandung lemak baik lebih banyak. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa minyak apapun mengandung kalori yang kurang lebih sama, kalori yang tinggi. Seperti contohnya kita kalau misalkan makan ayam ya, rebus tanpa minyak, tanpa garam, tanpa kecap, pasti jumlah kalori atau energi yang kita makan dari makanan tersebut lebih rendah daripada makanan ayam yang kita goreng pakai tepung, pakai minyak. Karena apa? Karena minyak itu sendiri nih, segini nih kalorinya udah tinggi banget. Ibarat kasar kita makan sehari-hari yang menggunakan minyak. Lalu kita juga sering makan makanan yang ini, contohnya tepung ya. Tepung apapun, nggak bergantung merek ya. Ini adalah contohnya yang kita makan sehari-hari. Ayam deep fried, apalagi bakmi ya, pakai tepung semuanya. Lalu ini juga baru belum lama kita pelajarin. Ini Slim Tea yang mengandung serat, bisa kita buktikan pakai mata kepala kita sendiri bahwa, kita buka dulu. Secara rangkuman, Slim Tea itu bisa membantu mendetoks racun-racun, mendetoks lemak-lemak, kolesterol, minyak,
dan segala macam di dalamnya yang kurang baik untuk tubuh kita untuk dibantu dibuang lewat feses atau BAB. Jadi mungkin bahasa gampangnya, kalau misalnya kita habis holiday, tiba-tiba berat badan naik, habis itu muka itu tembem, perut itu bloated, setidaknya Flim Tea ini bisa membantu mempercepat proses detoksifikasi. Jadi tadinya mungkin 3-7 hari, mungkin bisa dibantu lebih cepat. Tapi semua itu tergantung sama kebiasaan kita, hidup kita, pola makan kita setiap harinya. Seperti itu. Jadi di dalam sini tuh lengkap, ada semua jenis buah, semua jenis sayur, dan mineral vitaminnya juga lengkap. Seratnya pun lengkap, serat larut dan serat tidak larut. Jadi ini contohnya ya, kita bisa lihat ya pelan-pelan. Si serat di sini nih, dia bisa mengikat pelan-pelan minyak, tepung, lemak kolesterol dalam tubuh dan dalam makanan, juga gula berlebih untuk ditarik, dibuang lewat feses. Tunggu aja. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat seperti ini, banyak orang yang bilang, itu kan air, belum tentu itu tubuh kita. Ibarat atau gambaran yang paling mudah kita lihat dari proses tubuh kita. Memang mungkin tubuh kita isinya nggak sesimpel ini. Tapi setelah gue cobain Flim Tea pun, dan gue pelajarin semua isinya, memang kita bisa rasain sendiri ketika kita habis makan minyak-minyak atau makan yang sembarangan. Pasti nggak lama, sekitar 6-8 jam, atau besokan harinya, biasanya langsung ke belakang, BAB. Nah, yang bikin gue percaya banget sama produk ini adalah pas lagi BAB ya kelihatannya itu, pas gue lihat ke bawah ya isinya minyak-minyak, lemak-lemak atau sari-sari lemak yang hari itu gue makan gitu loh. Jadi kasarnya adalah semakin kotor makanan kita, semakin sering kita BAB karena Flim Tea. Karena semakin banyak tugas si Flim Tea ini atau tugas serat dalam Flim Tea ini untuk membuang kotoran-kotoran atau racun-racun tersebut. Nah, selain itu juga Flim Tea ini bukan produk sembarangan ya. Ini juga udah lulus uji labs BPOM, di sini ada tulisannya semua. Uji labs BPOM, habis itu dia juga yang paling penting adalah di Indonesia harus halal MUI ya. Jadi memang halal, nggak ada mengandung komposisi yang tidak halal. Di sini ada sertifikat halal MUI dan seluruh produksinya dari hulu ke hilir, dari pabrik, dari segala macamnya itu berstandar GMP dan juga HACCP. Jadi memang tidak sembarangan untuk produksi ini. Dan Flim Tea ini juga sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kita mudah untuk mendapatkan produk ini. Dan ini juga sekedar sharing diri gua, karena kembali lagi yang paling penting bukanlah Flim Tea, yang paling penting bukanlah minyak tepung bisa dibuang ke feses atau ke BAB, bukan. Yang paling penting adalah pola hidup sehat, makan teratur. Karena percuma kalau misalnya kita minum Flim Tea setiap hari 2 saset 3 saset sehari, tapi kalau misalnya makan kita tidak diatur sama sekali, ya pasti akan percuma. Jadi intinya dengan kombinasi hidup sehat, makan sehat, dan juga Flim Tea atau serat yang tinggi dan serat kualitas tinggi, kita bisa dibantu untuk mengembalikan berat badan kita yang mungkin tadi holiday naik mendadak, tembem mendadak, bloated mendadak, bisa dibantu untuk dipulihkan kembali. Sekian edukasinya, semoga bermanfaat, dan see you di video edukasi berikutnya.